Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan untuk keluarga dan anak cucu kita. Dan juga kita selalu berharap semoga Allah senantiasa memberikan barokah, melimpahkan barokah kepada kita. Barokahnya kedua orang tua, barokahnya mertua, barokahnya guru, barokahnya ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, barokah karamat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Amin. Allahumma Al-Fatihah. Kita bersyukur kepada Allah di negara kita, di Indonesia ini dalam keadaan aman, betul? Adem, ayem, toto, tentrem, kerto, raharjo. Soal kaya dan miskin itu urusan, tapi mari kita syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwasannya kita di Indonesia mau ibadah bebas. Kamu mau wiridan, mau pengajian, mau sampai jam 3 malam pun bebas. Bangun masjid, bangun musola, mau ngaji bebas. Kurang apa? Betul benda? Maka untuk itu marilah kita waspada, marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita terprovokasi. Betul? Sampai terprovokasi sehingga dapat menimbulkan perpecahan di antara kita sesama anak. Kita benar-benar bersyukur negara kita negara kepulauan. Banyak suku tapi bisa hidup rukun. Ini semua tidak terlepas dari doa para leluhur-leluhur kita. Betul bangga? Doa dari para pendiri bangsa kita. Maka dari itu kita sebagai bagian daripada anak bangsa sudah sewajarnya lah kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Ini temanya malam ini. Kenapa? Kalau kita sudah gak rukun, kalau negara ini kacau, kita tidak bisa istiqomah seperti ini. Maka dari itu kita doakan semoga seluruh aparatur pemerintah, baik sipil maupun militer, dari RT sampai presiden, seluruh para menteri, semuanya selalu berada dalam lindungan Allah. Bupatinya, wali kotanya, camatnya, ya, terus apa? Di desa itu kepala desanya, gubernurnya, presidennya, menterinya, semuanya berada dalam bimbingan Allah sehingga bisa membawa Indonesia kepada keadaan yang baik, menjadi negara yang subur, makmur, gemah, ripah, loh jiunawi, toto tentrem, kerto raharjo, baldatun thayyibatun, warabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Katanya Ki Kruduk tadi, atiullah wa atiur rasul, ya. Patuhlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Rasulnya Muhammad Rasul. Kalau betul-betul kita beriman kepada wa ulil amri minkum, dan patuh pulalah kamu kepada pemimpinmu. Dalam skala apa?
ruang lingkup yang lebih kecil, internal kita punya pemimpin. Dalam keluarga ada suami, ada orang tua sebagai pemimpin. Betul? Di dalam RT kita punya pemimpin, desa kita punya pemimpin, dalam suatu negara kita juga punya. Mari kita saling menghargai, kita menghormati. Semua kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin itu pasti ingin mensejahterakan. Cuma kadang implementasinya yang tidak sesuai. Keinginan pemimpinnya bagus, kadang yang di bawah yang kurang. Betul bangga? Contoh gini, kiai mengajarkan kebaikan. Ada nggak kiai mengajarkan nyolong? Kagak ada. Pesantren mengajarkan baik, ya. Tapi jangan kira tidak ada. Keluaran pesantren ada yang jadi maling. Betul ya? Ada. Hafal Quran kan ada. Nah, apakah kiai yang salah? Tidak. Itulah bagian pada apa itu? Ketetapan dari. Oleh karena kita doakan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah, khususnya Bapak Presiden, selalu berada di dalam lindungan Allah, disukseskan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Setiap kebaikan itu tidak semuanya orang nerima. Pro kontra itu selalu ada. Adanya MBG itu bagus. Itu bagus, jelas. Walaupun anggarannya besar, tapi jelas yang menikmati siapa. Berapa buka lapangan pekerjaan. Terus ya jangan diukur lah bagi yang kaya, tapi buat di desa, buat di daerah. Alangkah senangnya anak-anak kita ketika dapat makan dari MBG. Program pemerintah bagus supaya bergizi. Jadi kalau ada yang makanannya nggak layak, jangan salahkan MBG-nya, betul nggak? Jangan salahkan kebijakan pemerintahnya. Ya mungkin yang kelola yang kurang lurus, bukan kurang benar, sudah benar, kurang tegak lurus dengan harapan keinginan daripada pemerintah. Kalau tegak lurus tidak akan ada masalah. Benar nggak? Alhamdulillah dengan izin Allah ya, apa juga punya MBG. Alhamdulillah banyak tetangga yang pada ikut kerja itu ya. Sekarang itu ada 200 orang yang kerja itu. Alhamdulillah. Ini 2 lagi, mudah-mudahan secepatnya bisa jalan. Jadi nanti ada 6 itu. 6 dapur apa punya enggak joget-joget apa? Biasa saja. Ya, nggak perlu joget-joget. Bener nggak? Mudah-mudahan membawa manfaat, ya. Membawa manfaat. Ada yang ngomongin, orang bikin dapur itu orang kaya. Nah ya kalau nggak kaya mana bisa bikin dapur. Biayanya mahal. Satu dapur nggak cukup 1 miliar. Abah tidak punya uang, tapi alhamdulillah bisa jadi 6 dapur. Luar biasa. Semua itu atas berkat. Oleh karenanya, wahai jamaah yang amat abadi, syukurin apa yang ada. Ya, jangan pernah iri kepada orang lain. Jangan suka iri. Kadang orang itu apa yang diberi oleh Allah kurang dilihat, kurang dirasa-rasa, kurang dinikmati. Justru kadang selalu membaca nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain sehingga lupa untuk mensyukuri nikmat yang ada. Nah, pola pikir yang semacam ini lupakan dan tinggalkan. Betul nggak? Lupakan dan tinggalkan. Jangan pelihara pemikiran yang semacam itu. Itu hanya akan menyiksa dirimu sendiri. Jangan kau pelihara sesuatu yang membuat hatimu sakit. Jangan kau pelihara sesuatu yang membuat hidupmu sumpek. Ya, peliharalah sesuatu yang buat kamu itu senang. Kalau mikir nikmat orang lain senang nggak? Hah? Nggak usah irian. Kadang kita jadi nggak bagus dengan tetangga karena rasa. Kadang menghina orang, saya nanya mau, wah, anu gini.
Kalau masih ada yang lebih baik kamu pikirkan, ngapain memikirkan yang tidak baik? Ya enggak? Kalau masih ada tetanggamu, saudaramu, teman, sahabatmu, kebaikannya, untuk apa kamu mencari kekurangannya? Setiap orang itu punya kelebihan, setiap orang punya kekurangan. Jangan kau lihat kekurangannya, coba kau lihat kelebihannya. Jadikan motivasi dalam hidup kamu. Nggak usah bikin tahu, itu kok bisa begini ya, begini. Nggak usah bikin tahu. Ya, apa yang dilakukan orang itu? Betul nggak? Gak usah buat pembanding, itu rajin sholat tapi kok hidupnya susah. Itu gak pernah sholat kok hidupnya bagus. Jangan cari pembanding yang kayak begitu. Betul enggak? Kan seperti apa bilang, ada yang rahmat minallah, ada yang balaan hasanah. Diberi kebaikan tapi menjadi balaan hasanah. Jadi bala tapi sehingga orang tidak merasa. Susah tapi menjadi rahmat. Ini akan membawa kemuliaan dalam hidup itu. Oleh karenanya, wahai jamaah yang amat Abah cintai, manusia diciptakan itu sebagai makhluk yang mulia. Betul? Betul? Tidak ada makhluk yang tidak mulia. Manusia itu makhluk yang paling mulia Allah ciptakan. Oleh karenanya, muliakanlah ciptaan Tuhan ini. Jangan pernah engkau hinakan. Kalau kamu menghinakan orang lain, berarti kamu sama menghinakan ciptaan. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia. Bagaimana supaya kita sesuai dengan apa yang Allah ciptakan sebagai makhluk yang mulia? Maka tingkatkanlah iman dan takwamu kepada Allah agar kamu berada dalam kemuliaan yang sesungguhnya. Bukan kemuliaan yang semu, betul nggak? Betul? Bukan kemuliaan yang semu, tapi kemuliaan yang sesungguhnya berada dalam ketakwaanmu kepada hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap orang pingin masuk surga. Benar? Setiap orang kebanyakan pingin masuk. Kalau ada di antara banyak orang yang tidak ingin masuk surga, itu baru namanya luar biasa. Benar enggak? Siapa itu? Rabi'atul Adawiyah ya. Ya Allah, jika ibadahku semata menginginkan surgamu, maka haramkan surga itu untukku. Tutup pintu surga untukku. Benar enggak? Tapi kalau ibadahku hanya karena takut akan nerakamu, bukalah neraka itu untukku. Betul enggak? Itu Rabi'atul Adawiyah. Hebat ya? Hebat enggak? Ini cewek loh, perempuan. Kamu udah perlu tahu latar belakangnya itu siapa. Benar nggak? Latar belakangnya Rabi'atul Adawiyah itu, waduh, pokoknya nggak nyangka. Benar nggak? Nggak perlu kamu tahu lah, nanti kamu cari sendiri aja. Tanya di Google. Hidup jamaah manakib. Luar biasa. Makanya orang jangan melihat latar belakang seseorang, orang jangan melihat itu keturunan apa pekerjaan, tapi lihatlah apa yang Allah berikan saat ini. Itulah yang perlu kamu hargai. Setuju? Setuju? Kalau ingin melihat kapasitas seseorang gampang. Saya tadi cerita sama Ken Nasir. Karena burung yang sejenis akan hinggap di pohon yang sama. Saya itu punya guru agama saya malah, ya, masih di SMP waktu itu, ya. Tapi ke saya itu nganggep ke sini, manggilnya abah lagi. Terus saya punya teman namanya Madang, terus bilang ke teman saya itu, kalau abah yang merintah Cong itu tong kalau di sini ya. Kalau abah yang merintah tong, ayo sudah berangkat tong. Kalau abah yang minta tong. Terus nanya, kok sampai segitu sampean, Pak? Kan abah tuh murid Mas sampean. Kok sampai apa ya? Takdim kayak begitu, Pak. Boh, itu dulu memang murid saya.
Itu memang murid saya, tapi derajat Allah yang ngasih ya. Saya harus hormat karena sekarang dikasih derajat sama Allah. Dulu murid, sekarang guru ya. Nah, itu baru namanya orang mau mengakui nikmat orang lain. Jangan merasa wah itu anak murid saya. Loh, dulu murid sama saya punya santri ya. Ada Keto Bagus, ada Ke Seiful ya, ada Ke Asep Abu Barok sekarang ada di ini. Kalau sudah dituakan orang, kalau sudah dipercaya sama Allah, sudah punya santri, punya jamaah ya saya hormat saya. Dulu santri, tapi sekarang dia kiai, ya saya panggil dia kiai. Benar nggak gitu kan ya? Wong santrinya manggil kiai, jamaahnya manggil kiai, masa saya manggil namanya? Kecuali berdua kan gitu. Betul nggak? Setuju? Setuju? Sama yang saya punya bini, semua manggilnya abah sama abah itu. Kenapa? Wong semuanya manggil abah. Yang saya jadi bingung tuh, cucu abah manggilnya abah, bukannya manggil kakek gitu. Mertua manggilnya abah, waduh. Mertua, bener. Saya punya mertua, manggilnya abah lagi. Saya punya besan, manggilnya abah lagi. Saya punya cucu, manggilnya abah. Abah semua sama saya. Allah itu baik, benar nggak? Allah maha baik. Oleh karenanya, wahai jamaah yang amat abah cintai, semoga engkau semua diberikan sehat panjang umur, diberikan rezeki yang berlimpah sama Allah. Allah wujudkan apa yang kau inginkan. Anak-anakmu, cucumu, semuanya dimuliakan oleh Allah. Kau dan aku tidak punya daya dan kekuatan. Kau dan aku tidak bisa menentukan masa depan anak cucu kita, tapi Allah lah yang menentukan masa depan anak cucumu. Oleh karenanya, sandarkanlah harapan kita hanya kepada, sandarkan harapan kita hanya kepada, titipkanlah anak cucu kita kepada Allah. Sekolahkan, mondok-mondokkan, tapi masa depannya titipkan kepada Allah. Setuju? Setuju? Hidup jamaah mana ke? Siapa yang tidak ingin hidup bahagia? Semua ingin bahagia. Allah sudah kasih kebahagiaan, tapi kamu terlalu banyak keinginan. Bener nggak? Sudah dikasih bini, sudah cakep-cakep, bener nggak? Saya mau ngomong nama lagi malu saya. Jangan gitu, jauh sudah dikasih bini cakep-cakep, ya, nggak disayang lagi, bener nggak? Betul banget. Dikasih bini sudah perempuan, ya, harusnya ya rawatlah yang baik, sayangi dengan sepenuhnya, jangan pelit kepada bini, ya supaya bini bisa menjadikan kebahagiaan buat kita. Sudah dikasih suami, alhamdulillah komplit. Itunya ya ada. Hargai dan hormati suamimu. Gimana caranya supaya senang? Katanya Ki Gelunduk tadi sudah disediain sarung, disediain peci, ya, disediain apa? Baju koko supaya ke masjid. Suaminya ketiduran ngamuk-ngamuk, ya percuma. Saya jadi ingat ceritanya almarhum Kiai Rokib Al-Musaddad. Boleh saya ceritain? Asik kalau dia cerita itu. Jadi ini ada seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya dan sangat ingin melihat suaminya itu ibadah. Kalau Jumat ingin melihat suaminya Jumatan, ya. Kalau terawih ingin suaminya terawih, waktu sholat ingin dan suaminya sholat. Tapi suaminya nggak pernah sholat, nggak pernah ke Jumatan, nggak pernah apa-apain. Tapi si istri nggak pernah marah. Satu ketika belilah istri itu sorban warnanya hijau, terus pesen gamis warnanya hijau, kopiahnya warnanya hijau,
Dibeliin sandal lili itu lili ya, warnanya hijau. Pokoknya serba hijau. Tanya yang namanya istri, dibeli tasbih juga, tasbihnya warnanya gede-gede. Wahai istriku, untuk apa kau beli itu semua? Untuk suamiku. Sudah tahu kau sudah hari ini, sudah tahu kau aku tidak pernah sholat, sudah kau tahu saya nggak pernah ke Jumatan. Tahu apa kau nih? Hari ini abang suamiku tidak sholat. Hari ini suamiku tidak Jumatan, tapi besok atau lusa Allah kasih hidayah. Siapa tahu kalau Allah sudah kasih hidayah, bang, tidak ada orang yang bisa menolaknya. Makanya aku siapkan ini sambil menunggu hidayah dari Allah. Enak nggak? Enak nggak kalau gitu? Nggak nyuruh sholat kan? Nyuruh nggak? Sholat apa? Jadi laki-laki panutan imam katakan sholat. Bener nggak kayak gitu? Bener nggak kalau gitu? Salah, bener nggak gitu? Ya, sholat bang, yang bantu imam, panutan, yang jadi panutan sholat kagak, Jumatan kagak, tidur morok melulu, sudah ngedengkur jelek lagi, kagak sholat. Pertanyaan saya, bagus sih nyuruh sholat. Kira-kira istri yang gini nih bagus nggak? Bagus nggak bu? Yang menjawab ibu kan? Yang kayak itu yang bagus. Buat apa tuh, wahai istriku? Kau beli sorban, kau beli sarung, sarung warnanya hijau. Kenapa pakai hijau? Karena saya ngeliat dia itu pakai hijau-hijau banget. Sudah kau tahu saya nggak sholat, sudah kau tahu saya nggak pernah Jumatan. Untuk apa kau beli itu, abang? Saya beli untuk persiapkan abang. Kalau suatu saat Allah kasih abang hidayah, sehingga sudah saya siapkan abang kalau mau ke Jumatan. Saya tiap putus berdoa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada abang. Mau marah nggak suami kalau gitu? Tapi kalau disuruh kayak tadi, berantem nggak? Urusan surga jadi neraka itu jadi. Benar? Hari berganti minggu, berapa minggu kemudian tidak tahu gimana ceritanya, ya bangun tidur suaminya kaget. Wahai istriku, ini hari apa? Jumat bang, Jumat suamiku. Sarungnya boleh kemana? Ada. Kenapa suamiku? Saya mau Jumatan. Alhamdulillah, kata dia. Saya mau ke Jumatan. Mimpi apa? Tidak tahu, itu udah rahasia. Dia mandi, mandi. Akhirnya dia pakai yang namanya sorban, sarung warna hijau, sabuknya hijau, gamisnya warna hijau, ya, sorbannya hijau, pecinya hijau. Nah ini hidayah. Datanglah ke masjid, duduk dia di depan pengimaman. Orang semua itu kiai dari mana? Kok serba hijau? Orang menyangkanya. Akhirnya pada waktu yang sama ternyata khotibnya tidak bisa hadir karena halangan sakit. Ya, yang namanya takbir kalau nggak ada, khotib nggak ada. Khotib yang biasa motivasi itu nggak ada karena ngisi di tempat lain. Hadirin, katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, perlu saya sampaikan bahwasanya pada Jumat hari ini yang ditunjuk sebagai khotib tidak hadir dikarenakan halangan sakit. Tapi tidak perlu khawatir, karena saat ini pula Allah kirim penggantinya. Beliau hadir pakai hijau-hijau. Keren deh itu. Wah dia pede aja, apa dia? Alhamdulillah tidak perlu khawatir, karena Allah sudah kirim penggantinya yang insya Allah nanti akan menjadi khotibnya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, sudah singkat cerita selesai, dan sudah ya, dan bilang sudah selesai, barulah saatnya khotib, lalu dikasih tahu silakan. Saya, iya kiai, loh, yang biasanya nggak ada. Jadi saya, ya sudah, jalan naik, pede aja dia di atas mimbar. Singkat cerita pegang itu tongkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholat Jumat hari ini sholat Jumat. Hari ini hari Jumat dan hari ini sholat Jumat hari ini. Bolak balik, kok di sini saja kata yang jawab ya. Tapi dia nggak merasa bersalah karena nggak ketemu mau keluar, nih mau berhentinya di mana? Hanya dia bilang lari dia. Karena lari, jawabannya lari semua keluar masjid. Dia pada lari itu karena nggak ngerti. Sholat Jumat hari ini sholat Jumat. Hari ini hari Jumat dan kita sholat Jumat. Bolak-balik di situ. Karena nggak ada bahan lagi, nggak tahu harus bagaimana. Langsung lari dia. Karena imamnya lari, jawabannya lari semua keluar masjid itu. Kosong tuh masjid. Begitu masjid kosong, masjidnya ambruk. Untung yang jadi imam wali. Untung yang jadi imam jadi khotib wali. Kalau enggak mati kita sudah tahu kalau mau ambruk. Yang lain heran, dia menuduh, waduh saya lari saya. Nah ini pertolongan dari semenjak itu keramat dia itu. Semenjak itu keramat, semua junangan ya dikasihin sama dia. Itulah doa seorang istri. Makanya kalau jadi istri doain aja suamimu, nggak usah marah-marah. Betul? Doakan. Alhamdulillah. Oleh karenanya semoga, nah itu singkat ceritanya, bayangin aja, nanti kan di rumah kan ketawa sendiri. Tasbihnya itu terbaik. Ini yang dapat hidayah daripada jadi kayak Abu Noem. Kenal Abu Noem? Abu Noem itu orang yang kaya, tapi pelit. Pelit, bin kikir, bin medit. Bin? Pantatnya goreng lagi. Saking pelitnya Abu Noem, sandalnya itu tidak pernah beli sandal baru. Selalu ditempel-tempel. Tempel lagi sampai lebar itu. Namanya sehingga semua orang sekampung, sekecamatan itu tahu sandalnya Abu Noem. Satu ketika Abu Noem itu sholat tarawih, datang ke masjid, ke musola, di masjid lah, di kampung itu. Nah sama anak-anak remaja ABG itu dikerjain. Sandalnya Abu Noem terang pelit itu, umpetin aja, umpetin. Diumpetilah di dalam beduk. Ya. Begitu pulang, nggak ada sandal Abu Noem, pulang dia nyeker. Nah akhirnya karena beduknya ke sumber sandal, ditabuh gak bunyi. Ya kalau sekarang kan ada pengeras, bener gitu ya. Dulu nggak ada pengeras, nggak ada toa kayak gini, pakai beduk, sehingga beduk itu ditabuh gak bunyi. Begitu sahur pun ditabuh pun gak bunyi. Sehingga orang sekampung itu nggak ada yang sholat berjamaah di masjid, sholat subuhnya kesiangan semua. Terus nggak ada yang sahur, sehingga nggak ada yang puasa, karena nggak sahur. Akhirnya ribut di kampung. Kok bisa? Bagaimana pengurus masjid itu?
Kok bisa nggak ditabuh yang namanya beduk? Sudah ditabuh, begitu dicek ternyata di beduk itu ada sandalnya Abu Noem. Marah orang sekampung, kurang ajar Abu Noem ini, sengaja membuat kita ini nggak puasa katanya. Datang rame-rame nuntut kepada Abu Noem, pulang kamu, saya nggak naruh itu, justru sandal saya hilang, nggak ada alasan, ini bukti, bener gitu kan ya? Bukti sandalnya Abu Noem, perkara kemanapun nggak bisa, karena ada bukti. Sudah bayar Abu Noem, taruhlah bayar fidyah itu sudah aja. Diganti itu bayar 100, habislah 100 juta, kurang ajar dari sandal. Gara-gara kamu habis uang saya 100 juta, kesel Abu Noem, buang sandal, bis, nyangkut di got, hujan gede, banjir di kampung. Bingung orang kampung, tumben-tumbennya kampung ini banjir. Selama saya hidup dari kecil gak pernah banjir, kok banjir? Udah ribut di kampung. Begitu sudah itu cari apa sebabnya, ternyata di got itu sandalnya punya menyumpel got, banjir itu air gak jalan. Kena denda lagi nih, nuntut orang sekampung, ya. Akhirnya dapat didenda lagi, bayar 200 juta. Kurang ajar bener ini sandal nih orang Pak Uditnya. Akhirnya ini gimana yang sandal? Kalau saya buang lagi takut nyangkut lagi, bahaya ini kan. Kalau nyangkut di Jakarta, banjir ke Jakarta. Ya? Buang di Kerawang takut nyangkut di Citarum katanya. Akhirnya dia kubur. Rumahnya tuh ada pagar temboknya di belakangnya. Dia bawa cangkul, dia masukin di peti, dia gali di belakang rumah. Kubur kamu sekarang. Kamu bikin susah saja kamu sandal. Sambil ngomel-ngomel dia. Nah, bersamaan yang sama, pada malam itu juga ada 2 maling yang sudah ada di dalam kebun itu, mau nyuri hartanya Abu Noem. Tunggu dulu, itu mau ngapain Abu Noem? Bawa kotak, jauh, dia mengubur hartanya. Sudah, kita tunggu saja. Tidak perlu kita mencuri ke dalam, kita ambil saja nanti harta karun itu. Ditunggu sampai selesai. Jelaslah masak sandal mau dikubur pakai peti, ukiran lagi petinya ya. Pasti sebab yang ngubur itu orang kaya. Setelah dikubur, dia masuk sudah dalam. Dia ngopi sambil ngerokok. Merdeka sekarang. Gimana bang? Aman katanya. Tumpes-tumpes udah kubur sekarang sudah. Lega saya. Bilang ke istri, lega sekarang wahai istriku. Gak ada beban sandal yang bikin sengsara orang itu. Nah, oke. Kalau di film itu ganti adegan nih ya. Adegan di maling yang kedua itu dikepot nih sudah. Kalau sudah sekian malam kayaknya sudah mati lampu. Udah dimatiin lampunya, sudah dikurangi, berarti sudah tidur. Ayo sekarang kita lihat. Begitu betul peti. Nah, apa aku bilang, harta digembok lagi. Bawalah itu, dibawa keluar. Ayo kita tidak masuk ini, kita bawa keluar. Lain kampung, dibuka lah, ayo kita buka dulu. Begitu dibuka, pikiran itu emas. Ya. Begitu dibuka, ternyata sandal. Kurang ajar mulai itu. Ternyata dia sengaja ngerjain kita. Dia tahu kalau ada kita. Dia sengaja kurang ajar dia. Jadi kesel, merasa dikerjain sama Abu. Saking keselnya, dilempar sandal pakai tenaga dalam. Bismillahirrahmanirrahim, abrak-abrak sembrong-brongnya. Buah! Nabrak rumah, ambruk itu rumah. Mati penghuninya jemaah. Ribut orang sekampung, bener enggak? Enggak ada hujan, enggak ada angin, enggak ada petir, enggak ada gempa, enggak ada puting beliung. Kok bisa rumah itu ambruk? Ternyata selidik punya situ ada sandalnya Abu Noem. Ini kerjaan Abu Noem ini. Wah, akhirnya ya disidang sudah mati, bayar denda, dia sudah bayar denda miliaran, dia harus dihukum. Karena barang bukti jelas-jelas sandalnya Abu Noem.
Hanya bunai begitu sidang harus dihukum, Abu Naim usul Bapak Hakim. Ada apa Noim? Jangan cuma saya yang dihukum Abu Tuan Hakim. Siapa lagi? Sandal barang bukti supaya nemenin saya. Saya khawatir kalau keluar bikin kasus lagi. Akhirnya di penjara itu berantem sama sandal. Gara-gara kamu saya jadi sengsara. Ya jangan nyalain saya, kamu juga. Kenapa jadi orang pelit amat katanya? Gara-gara kamu pelit, saya nggak sakit tiap hari dijahit, ditembel lagi. Nah, makanya orang pelit itu, ya jangankan enak, nggak bisa masuk surga itu. Orang pelit itu, walaupun sudah rajin ibadah, ini ustadz lah bahasanya itu. Mau kemana ke ustadz? Masuk surga saya. Tanya ke malaikat, pede amat mau masuk surga. Siapa yang mau? Jaga duduk. Mau kemana kamu duduk katanya? Masuk surga lah gua katanya. Apa amalan gua? Aku nggak tahu. Wani ustaz. Tiap malam saya dakwah, sholat tahajud saya jalanin, duha saya jalanin, tiap malam pagi saya dakwah, malam pun dakwah. Oh bagus, pantas kamu masuk surga. Ya sudah bukain, ntar dulu. Tuh baca tuh di atas pintu, dilarang orang bakhil, dilarang masuk surga. Baca tuh orang balon, coba nungging katanya. Buat apa? Nungging lah. Saya lihat dunia pantat koreng ini tuh tendang, wah pakai surga itu. Lewat surga. Itulah orang pelit. Bener kan? Makanya jamaah manakib alhamdulillah diajari tidak pelit sama Allah. Betul nggak? Kalau nggak dapat hidayah, kamu dapat datang ke sini pakai ongkos. Kalau nggak dapat hidayah, mikir 2 kali kamu datang ke sini. Bener nggak? Hah? Belum buat beli air, belum ongkos di jalan, kadang masih naruh di sorban. Kalau nggak dapat hidayah, mikir. Kadang buat kesini, kadang ngutang kamu nggak punya duit. Nah besok saya kasih. Kadang ada yang datang ke sini ngutang. Ada nggak? Ya, jangan nyebut kenapa. Ya. Ini kalau nggak dapat hidayah, nggak bisa. Ini bagian dari kalau nggak dapat hidayah, nggak mungkin kamu bisa jadi dermawan seperti itu. Dermawan dalam makmurkan agama Allah. Betul? As-sahyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Ini orang derma. Sebaliknya, innal bakhil, kalau orang bakhil. Terus ba'idun minallah, betul? Ba'idun minan nas, ba'idun minan nar. Gimana? Ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Apa-apa namanya, kan ini gunanya daging nasi. Kan enak kerjasama kayak begitu. Kalau tidak mau kerjasama, kalau saya jujur aja, kalau nggak hafal, coba ayatnya gimana hafalnya, kan enak. Buat apa kita gengsi adanya seperti ini? Begitulah Allah menakdirkan saya, begitu pula menakdirkan Allah dirimu. Kita menjalankan takdir masing-masing, tidak perlu saling menghina satu sama lain. Setuju? Alhamdulillah. Itulah cerita Abu Nuaim. Ya, mudah-mudahan jamaah manakib jadi orang yang dermawan. Ya, alhamdulillah. Saya yakin keinginan jamaah manakib itu besar. Ya, jamaah yang aman Abah cintai. Sekali lagi, semoga jamaah manakib diberi sehat panjang umur. Ya, semoga masih Abah juga doain. Keluarga Abah juga doain dan kita tetap bersama-sama bisa memakmurkan agamanya Allah. Hidup jamaah manakib. Ya sudah. Dulu itu kalau saya nonton film Roma, kalau saya melihat yang namanya Herman itu ya, yang musim Roma itu kesel saya itu. Gak jujur loh orang Roma gak salah apa-apa kok di muslim. Ternyata beliau itu jamaah manakib dia nggak lagi. Bang Sultan malah dari sini tuh ya bang ya.
Ya, mulai masih di Cibitung kan ya? Kenal apa di Cibitung apa sudah di sini? Cibitung kan? Di Cibitung kan ya? Dari Cibitung lah itu. Ini Bang Sultan Saladin yang di Roma Irama itu. Iya, Bah. Yang jadi penjahat melulu itu di Roma. Jadi musuhnya Roma terus. Yang film apa itu? Melodi Cinta apa ya? Yang mobilnya Roma diblongin remnya. Iya, yang nyuruh ini beliau. Sekarang udah tobat ke Jawa mana gitu. Tapi jual-jualnya kan ke sini ya. Bang Haji Roma Irama juga ke sini. Kemarin kita kasih beliau ngisi, benar nggak? Sampai Roma Irama dikabarkan meninggal waktu itu kan ya. Sudah mau dinikahkan sama beliau. Waktu itu si Adi itu ya. Terus Roma Irama tuh telepon, ya. Dia tidak percaya. Oh Rika mana ya? Oh Rika, tidak percaya. Tidak, kamu bukan Roma sendiri. Kalau benar bukan Roma Irama, coba nyanyikan sebuah lagu untukku. Terus Roma Irama nyanyi gini. Yang ini aku kekasihmu yang dulu, yang tentu kamu masih ingat kepada waktu berantem kan jatuh gulung-gulung. Itu beneran itu, sakit gak itu? Oh gitu, bayangin apa? Oh gitu ya? Oh gitu. Saya lihat udah tuh kuning-kuning jatuh itu. Alhamdulillah. Gimana kalau zaman yang bikin film yuk? Apa judulnya? Iblis di dalam surga. Orang dicintai. Banyak di dalam surga. Orang nggak tahu. Maksudnya iblis itu awal mulanya di dalam surga. Yang diceritakan itu sebelum iblis modern, iblis dulu awalan itu. Iblis itu sebelum Nabi Adam itu ada di surga sama istri Hawa, iblis itu sudah duluan ada di surga. Hidup zaman mana ke? Ada di sini semua sudah tobat kita jadi jamaah. Udah gak beranteman lagi. Semoga beliau sehat panjang umur. Jadi dulu jamaah mana ke itu dah? Siapa? Yus Yunus jamaah, Joni Iskandar jamaah, pencipta lagu juga banyak jamaah laki itu kayak Haji Talib ya, terus Maggie Z, terus Jeki Zima, pernah ngaji dulu ya? Jeki Zima, terus apa lagi? Banyak pokoknya lah. Alhamdulillah ya. Jadi artisnya ada, aktornya ada, yang jadi penjahatnya, yang jadi jagoannya ada, dua-duanya. Kalau bukan Allah yang pertemukan ya. Saya itu nonton filmnya Roma sampai itu saya punya, kalau saya pakai tuni, jadi apa ya? Adiknya bapak saya itu dukun beranak. Dukun beranak itu kan ya perajin, kan sudah dapat ayam, kan banyak ayamnya. Satu ketika film Roma Irama ya, yang judulnya Satria Bergitar, saya nggak punya uang, gimana caranya? Nah pas saya nyari kayu dapat nemu ayam mati, bangkai ayam tapi masih baru, belum bau, masih baru lah, masih hangat gitu. Saya ingat dong, ini saya punya ayam lagi angker, mirip. Hanya saya bawa tuh ayam yang mati, saya tukar dengan ayam yang angker. Lalu ayam itu saya jual buat nonton film Roma Irama. Terus, kan saya nggak nyuri, cuma nuker saya kan. Kan saya nuker. Apa hukumnya orang nuker? Boleh, saya nuker. Yang mati saya tuker yang hidup.
biar lebih bermanfaat. Dapat berapa hari gitu, nih saya cerita, nih serawang aja menik jone aja kata Arab bawa mati ngerem sampai buka cepean sampai yola ini mati angkrung sampai dibelakuin gitu. Saya tim aja di situ. Saya kan tidak tahu kalau mau jadi kiai ya. Saya ada tetangga saya itu namanya Wak Tajab. Wak Tajab itu ya anu kelondongan gitu jual kerupuk itu kan kerupuk taruh di depan yang ada kacanya itu gembrengnya ya. Nah di situ saya mau beli ini sama teman saya, namanya nggak saya sebut deh kasihan, biarin saya aja. Saya teman tapi sudah tak suruh pernah ikut kerja di sini dulu. Mau beli kerupuk, wah, beli kerupuk, nggak nyaut, wah, beli kerupuk, gitu, nggak nyaut, tidur, ambil aja kerupuknya itu, udah ambil si gembreng-gembrengnya itu, tapi sudah saya gantiin sudah, mumpung masih ada waktu itu. Dibawa ke kebun jalan apa kebun apa singkong dimakan berdua itu satu gembreng itu habis untung nggak kolesterol waktu itu jadi pesta kerupuk berdua lah itu jadi habis gitu saya kan nungguin mak anak dong ya kata ubi saya nak jagain apoy kan masak pakai api apa kayu bakar kok meli cabai, Umi mau beli cabai tempatnya Wak Tajab. Saya suruh nungguin api, begitu pulang, masa cerita, tak gena, mata niser, ndak gena, kok ndak kasihan, apa mak Wak Tajab nyawa, kerupuknya ada yang ngambil satu gembreng. Kok ndak kasihan katanya, ndak ambil gembreng-gembrengnya, saya diem aja. Pak Gena aja cuma kurang ajar orangnya cuma kurang ajar. Ini cerita masa lalu. Kan setiap orang tuh punya masa lalu ya. Masa sekarang dan masa yang jadi punya masa lalu. Masa kini, masa depan, masa akan datang. Masa lalu kan kenangan. Ya, kenangan saya tuh dulu itu. Makanya kalau punya tetangga ya gitu, dasar tuh jadi apa? Jangan gitu, takut jadi kayak apa. Sampai ada tetangga saya, tuh kakaknya Pak Lipa, namanya Pak B gitu. Kan nempel yang di rumah itu. Wah kalau saya punya anak kayak gitu sudah saya kiudan gitu. Masuk kiudan dibeli racun gitu. Ya kan ikan tombro kali saya ini. Tapi kan tidak ada yang tahu, makanya takdir itu berada dalam menjawab semua, jangan pernah merendahkan orang lain, siapapun dia adanya. Kalau Allah mengangkat derajat seseorang hari ini dia di bawah, besok di atas mudah bagi Allah. Hari ini dia di atas, besok dijatuhkan juga mudah bagi Allah. Oleh karenanya jangan pernah merendahkan orang lain, jangan merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ya, setuju? Tapi lihatlah semuanya dengan pandangan kun fayakunnya, bahwa semua terjadi karena kun fayakunnya Allah. Setuju jamaah ya? Kok lama ya saya mengucap 12. Nyanyi dulu ya. Siapa suruh nyanyi? Abah dulu nyanyi ya. Lagu naon? Mau nyanyi lagu apa? Lagu takwa aja. Ya, kaya miskin itu bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi ketakwaannya. Setuju? Lagu takwa. Jangan sehari ini, yang kaya dalam
manusia di sisi Tuhannya, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah dalam hidup tak berguna. Hari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Untuk kasih miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya, berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih, jangan sesali. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusung kata. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Hari itu bertakwalah dalam hidup tak berguna. Hari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Sekarang Kenas sebenarnya itu. Kenas? Gantian biar apa istirahat dulu ya. Kalau tetes air hina itu harus pakai pembukaan gini Kenas. Ini kan volume ke-14 tuh. Harusnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah kita bisa berjumpa kembali dalam volume yang ke-14. Dalam hal ini lagu berikut diilhami oleh sebuah firman Allah yang berbunyi gitu. Dengan sebelah mata, jangan mentang-mentang puasa menyuruh orang telah yang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam.
punya dan kuasa, tapi janganlah antum sombong pada sesama. Pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah antum sombong pada sesama. Galak-galak.
Lanjut. Ikutin apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksud waridoka madlubi ilahi aktini mahabbatak wa ma'rifatak Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi Sayyidina Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li abi wa ummi Al-Azim li abi wa ummi astaghfirullah 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 al-azim li ustadi 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 astaghfirullah al-azim lil muslimin wal muslimat 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 astaghfirullah al-azim lil mu'minin wal mu'minat 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 Astaghfirullah Al-Azim lil mu'minin wal al-ahya'i minhum wal amwat wa atubu Astaghfirullah Al-Azim wa atubu ilaihi 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 innahu kana ghafara Astaghfirullah Al-Azim 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 innahu kana ghafara bismillahirrahmanirrahim qul huwallah Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus Samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatu 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 wassalamu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. 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 Ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin 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 ya Kafi ya Ghani ya Fattah ya Razak 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 ya Kafi ya Ghani
ya Fattahu ya Rojak, ya Nafi'u ya Goni, 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 ya Fattahu ya Rojak, ya Rabbi yasir wa la tu'asir, 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 Rabbi tammim bil khair, la ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, 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 ya Hayyu ya Qayyum, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, amin ya rabbal alamin. Ibadallah rijalallah haqisunna li ajlillah wa kunu aulana lillah asanahda bi fadlillah. al-kafi salatullah ala syafi salamullah bi muhyiddin khalisna minal balwa ya Allah wa ya aqtab wa ya anja wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil
sholatullah ala syafi'i salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa'i ya Allah sa'alnakum walijul farajaunakum wa fi amri qasadnakum fasuddu ajmakum lillah alal kafi sholatullah ala syafi'i salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa'i ya Allah ya Rabbi bisadati tahaqqi isarati asatati bisarati wa yasbuwa tunalillah alal kafi sholatullah ala syafi salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa'i ya Allah bi kasfil hujbi an aini wa raqil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini bi nuril wajhi ya Allah alal kafi sholatullah ala syafi salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa'i ya Allah sholatullahi maulana ala man bil hudajana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah alal kafi sholatullah ala syafi salamullah bi muhyidin khalisna minal balwa'i ya Allah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir waliyullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin ya Allah rabbal alamin Afdhalu dzikri la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bahri syafa sayyidina habibina wa safina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sujudriyadihi wa sahabi sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu an bi barakati syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'inu wa ihdinas siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi khususan ila hadratir ruhi wa ila hadratir ruhi Nabi Allah Khidir Nabi Allah Ilyas alaihi wassalam
وثم سوسن إلى حضرة روح سلسلة نسبا لسيدنا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه واسمه ومرده ومحبه ثم إلى روح أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه سفيان الجنيد البغدادي وشيخ الحسن الشاذلي وشيخ النحسبني وشيخ الشعراني رضي الله عنه ببركات شعر الفاتحة. Khususan ila hadratir ruhi abina Adam alaihissalam wa abina Hawa jamil anbiya wal mursalin wal awliya asyhadu asyhadin wal ulama lil amilin wal malaikatil muqarrabin sayyidina wa malaikat Jibril wa Mikail Israfil Israil wa malaikat jasmani malaikat rohani malaikat istiqamah wa malaikat rahmat malaikat afdal malaikat hamdul ars wa ila hadratil jamil wal adim sunan wal isyam Habakar bin Salim Salim bin Jinnah bin Muslim bin Syabak bin Tuswar Batam Sultan Hasyidin Mantan Syamane Banten Syamula di Subanten Syabdul Muhibah Bijan Jabar Cekro Kerawang bi barakati Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratir ruhi Syekhina Kaman Khalid bin Abdul Latif Bangkalan Kabu Syamsuddin Butampar Kedaman Khori Butampar Pujuk Latong, Pujuk Tompong, Pujuk Sampai Kundar Saud Ratus Menam Sayyid Yusuf Lamu Pujuk Candana Jamil Pujuk Matura Kejentin Kabunaka Ke Majid Tabatah Kidas Hulu Kami Penyanya Ke Bakir Penyanya Ke Bedoi Penyanya Ke Peracan Ke Butampar Wa ila hadratir ruhi Syekhina Ya Hamid bin Abdullah Pasuruan Kasim Masari Jombang Ke Musta'in Dulu Jombang Ke Rita Jombang Kusbi wa Kusud Kafid Ni Kesari Ke Hatib Jara Katas Kali Wafat Temur Jara Ali Temur Jara Muhi Temur Jara Mukid Temur Jo Jimar Yamah Temur Jo Ke Sintik Jember Ke Aman Sintik Jember Ke Mansur Sintik Jember Ke Mahfud Sintik Jember Ke Saha Bodowoso Nya Fusaro Bodowoso Ke Mutasafat Luk Agung Banyuwangi Ke Amat Kusiri bin Sintik Limur Ke Asnad bin Samsul Arifin Sekerja Nyirumnya Tuhan Habib Mundur Bodowoso Habib Manis Pura Habib Soleh Tamar Jafar bin Sawan Jamil Habaib bi barakati Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratir ruhi Aba Usman Umi Fadona wa ila hadratir ruhi Syekhina Ke Mabsyid di Jember Ke Sulaiman Jember Ke Mustaqim Jember Ke Thayyibah Jember wa ila hadratir ruhi Ke Asani Sidogiri Ke Sidogiri Ke Hasan Syekhul Jil Ke Gongsan Hasan Genggong Ke Umar Beringin Ke Osman Sumber Beringin Ke Israel Ke Ombok Soleh Sugar Ke Anan Tanggul Ke Mukhlas Badar Ke Muhyiddin bin Son Haji Pada Ke Zuhri Nyopote Ke Tuyib Nyopote Bamak Sumlasem Ke Mas Adil Beyo Kediri Ke Abu Amar Pasuruan Ke Mustafa Lako Pasuruan Kusnasi Pasuruan Ke Zeni Mun Ibnul Jadid Ke Jori Kencong Ke Abdullah Yakin Melakurujo Ke Mulun Kemuning Ke Ahmad Siddiq Monozari wa ila hadratir ruhi bi barakati Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratir ruhi ulama Allah, aulia Allah yang ada di seluruh Indonesia ahli ibadat ahli bagaimana dari Mekah wal Madinah jamil wali akim fi Jawa wal madura fi alam bi barakati Syamul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila hadratir ruhi Kiai Dasuki Harun Kiai Mugeni Kiai Aka Basuni Haris Kiai Daud Dohiri Kiai Qayyubi wa ila hadratir ruhi Kiai Abdul Raqib Al-Musaddad Kiai Muhammad Ta'ib wa ila hadratir ruhi Ustaz Nurul wa Kiai Ustaz Lusdi Kiai Ma'arif wa ila hadratir ruhi imam-imam manaqib yang telah tiada Allah kumpulkan dalam barisannya kekasih-kasih Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani umat Rasulullah, keluarganya yang ditinggal, anak cucunya selalu berada dalam lindungan Allah, dimuliakan hidupnya oleh Allah
dan juga seluruh jamaah manakib yang telah tiada sama ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah bersama kekasih Allah sebagai santrinya Syekh Abdul Qadir Jilani, umat Rasulullah, keluarganya yang ditinggal selalu berada dalam lindungan Allah, dimuliakan hidupnya di dunia dan di akhiratnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan imam manakib beserta keluarganya, jamaah manakib beserta keluarganya, abah beserta keluarga, semuanya selalu berada dalam lindungan Allah, diberikan sehat jasmani rohani, ditambahkan umur yang barokah, yang sakit disembuhkan oleh Allah, anak cucu kita selalu berada dalam lindungan Allah, jadikan anak cucu yang soleh soleha, dimuliakan hidupnya oleh Allah, dijadikan orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Al-Fatihah. Yang yakin ke Allah, ya, kalau dipintain terus kepada Allah, masa iya gak dikabulkan sama Allah? Ya benar. Janji Allah itu pasti, dan Allah tak pernah mengingkari janji. Oleh karenanya tergantung bagaimana kita mengikat keyakinan itu. Ya, apa yang telah kau yakini, apa yang telah kau pinta kepada Allah, yakinilah. Dan jangan tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Tetap kamu yakin apa yang kamu pinta pasti Allah kabulkan. Khususan air yang kalian bawa, Allah jadikan air barokah. Osda juga Allah jadikan obat. Dan seluruh jamaah manakib yang hadir malam ini dan dimanapun berada, Allah sambungkan ruhnya dengan ruhku. Bersama ruhku disambungkan dengan ruhnya Syekh Abdul Qadir Jilani, disambungkan dengan ruhnya Rasulullah. Al-Fatihah. Saya minta doa Osda Allah jadikan solusi obat segala penyakit. Al-Fatihah. Minta doa buat almarhum Bapak Suroto bin Ruswal beserta sekeluarga besarnya. Al-Fatihah. Minta doanya Bastian sakit Allah cepatkan sembuh, dan kalau ada jamaah yang sakit juga Allah sembuhkan semuanya, keluarganya sakit Allah sembuhkan. Al-Fatihah. Minta yang yakin kepada Allah, ya. Li syahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanin awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, taqdi hajatina.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ilmuka kafin an su'ali ikfini bakil fatihati su'alan wa karamika kafin anil maqali akrimni bakil fatihati maqalan wa hasil ma fi domiri. Allahumma salli sallim